Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di acara Mimbar Agama Katolik, tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Senang sekali, hari ini saya Maria Kristi bisa menjumpai Anda kembali dan semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan juga penuh dengan damai sejahtera. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kalau beberapa waktu lalu kita sempat membahas seputar bagaimana keberadaan pencak silat sebagai katekese yang diakui dalam gereja Katolik. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema itu lebih dalam lagi dan kita akan bersinggungan dengan sebuah komunitas ataupun katekese yaitu THS-THM. Jadi tema kita pada hari ini adalah keberadaan THS-THM dalam gereja Katolik Indonesia. Dan sepertinya Kristi nggak mau sendiri lah kalau ngebahas seputar ini karena pasti ada narasumber yang sudah ahli yang bisa kita ajak diskus seputar tema kita hari ini. Sudah bergabung bersama dengan kita. Yang pertama, beliau ini merupakan dosen filsafat STF Driyakara Jakarta, Romo Dr. Simon Lili Cahyadi. Halo Romo, apa kabar? Halo Kristi, terima kasih. Kita berjumpa kembali lagi ya. Berjumpa kembali, salam sehat untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga pastinya sudah bergabung dengan kita Dewan Pendiri Pencak Silat Pendidikan THS-THM, Ibu Maria Selasiningsih SEAKT. Halo Mbak Ningsih, kita ketemu lagi Mbak Nining. Selamat ketemu lagi nih. Sekarang sudah berbeda loh, sekarang sudah lebih dengan atribut lengkapnya. Iya nih. Kelihatan banget silatnya ya. Bener, ini boleh ceritain nggak sih, memang inikah seragam THS-THM atau bagaimana? Iya, betul. Ini untuk seragam yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu tidak pakai yang putih-putih begini. Mungkin Kristi akan langsung saja tanya sama Mbak Nining gitu ya. Siap. Mbak Nining, Kristi pernah dengar bahwa memang olahraga yang di THS-THM itu kebanyakan adalah pencak silat. Nah, Kristi pengen tanya sebenarnya ada nggak sih teknik-teknik pernafasannya atau mungkin teknik-teknik yang mungkin bisa secara general diperkenalkan sama pemirsa di rumah seputar olahraga atau di komunitas THS-THM? Iya, oke. Jadi sebenarnya begini, teknik pernafasan itu sebenarnya memang umum ya. Pencak silat di mana-mana itu mengajarkan pernafasan gitu. Nah, apa sih bedanya? Kalau mereka kan nyebutnya itu kayak tenaga dalam begitu ya, Romo dan Christine. Itu tenaga dalam. Nah, sebenarnya kalau di THS-THM itu kita juga berlatih pernafasan. Tetapi kita dengan filosofinya adalah begini. Nafas ini itu adalah kehidupan kan. Kita kalau nggak bernafas nggak sampai 5 menit udah nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini adalah roh Allah sendiri. Kita menghirup roh Allah, kita masukkan ke dalam diri kita, kita olah, lalu kita sebarkan ini menjadi energi positif buat sesama, buat lingkungan kita. Jadi nanti dengan kita berlatih nafas ini, latihan terus, itu 3 hal yang kita akan latihkan. Bagaimana kita berlatih fokus, karena kan harus fokus ya, fokus. Lalu kita juga ada semacam sugesti, atau kalau kami sebutnya iman. Kita jadi percaya karena ini adalah roh Allah, itu adalah sumber kekuatan buat kita dan itu kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau sudah ada kekuatan yang luar biasa itu, kita yakin apapun kita bisa lakukan. Jadi kan kalau di dalam ayat ada ya Romo ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Ya kan? Nah sama, kita juga begitu. Doa kami adalah bukan kesombongan yang kami cari, tetapi iman sebesar biji sesawi. Itu dan kami ingin melaksanakan kehendak Tuhan sampai mati. Jadi itu sebenarnya. Jadi lebih bagaimana kita menarik nafas, menarik roh kehidupan, roh Allah ini ke dalam diri kita. Waduh, gitu. Ternyata sesimpel itu baru tarik nafas doang loh. Baru narik nafas ya. Filosofinya sepanjang itu dan seindah itu juga. Makanya memang pas banget pada tema kali ini kita akan membahas bagaimana peran THS-THM ini dalam keberadaan gereja Katolik. Dan tadi sudah kita sedikit bahas bersama dengan Mbak Nining. Nanti juga pastinya Kristi akan membahas dengan Romo Simon, tapi sesaat lagi. Dan kita akan kembali tentunya hanya nih bimbingan rohani Katolik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik dan masih membahas bagaimana peran THS-THM dalam keberadaannya di Gereja Katolik. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Nining gitu ya, dari sebenarnya tarikan nafas
yang paling fondasi awal. Ternyata filosofinya seindah itu dan sekompleks itu. Nah, sekarang mungkin Kristi akan bertanya kepada Romo dulu deh. Romo ini kan juga pastinya mendalami olahraga dan juga beberapa pencaksilat yang tadi Romo sebutkan tadi ya. Nah, ada nggak sih Romo kecenderungan atau kekhawatiran bagi anak-anak, terutama anak-anak yang muda, yang emosinya masih bergejolak, jadi dia belum punya kebijaksanaan yang baik nih untuk membedakan pencaksilat sebagai pembelaan diri, pencaksilat sebagai gaya-gayaan biar terlihat keren, sama sebenarnya arti pencaksilat yang indah itu sendiri. Mau gimana tanggapan Romo? Ya intinya kan pertanyaan Chris supaya bagaimana pencaksilat itu tidak hanya menjadi untuk ungkapan kekerasan ya. Betul. Ya kita harus ingat Chris bahwa di dalam prinsip pencaksilat, tapi bukan hanya pencaksilat, dalam kendo juga di dalam kungfu, Ya. kan itu dikaitkan juga dengan meditasi. Oke. Jadi dengan permenungan lebih dalam bukan sekedar fisik. Maka dari itu penting di dalam pencaksilat ada yang disebut patokan kerohanian. Oke. Patokan kerohanian ini harus ada kontennya. Dan konten dari patokan kerohanian misalnya adalah ayat kitab suci yang juga ditulis dalam semua Injil Matius, Markus, Lukas, bahwa kamu mesti mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap daya, dan dengan segenap pikiran. Oke. Maka itu mesti menjadi sarana cinta, tidak boleh sarana destruksi atau menghancurkan orang. Maka dari itu pencaksilat juga diisi kan Ya, dengan betul, prinsip-prinsip hidup rohani Iya, itu itu supaya menjadi kemudian dasar tidak kami. gampang cenderung untuk menjadi terlalu keras, apalagi untuk pamer-pamer. Betul. Apalagi kalau kita lihat juga itu kan menjadi salah satu pilar utama dalam 10 perintah Allah juga ya, Mo ya. Persis, Cuman kan ya. yang dikhawatirkan adalah ini anaknya masih kecil gitu. Dia belum punya kebijaksanaan yang cukup untuk membedakan itu. Ada nggak sih, Mo, mungkin kiat-kiat tersendiri dari pemikiran orang tuanya atau mungkin pemikiran orang-orang di sekitarnya, Mo? Ini berkaitan dengan trik, Oke. dengan teknik yang jelas bahwa yang saya tahu di dalam kendo misalnya kan dia harus meditasi sebentar untuk melatih nafas dan ketenangan. Juga yang sama dengan kungfu. Jadi dalam silat, pencaksilat misalnya tertentu bahkan dikaitkan dengan ayat-ayat suci misalnya dari Al-Quran. Sementara juga di dalam THS-THM juga ada hubungannya Ayat dengan ayat Bible-nya kitab ya? suci. Ya. Berkaitan dengan ayat tertentu, dengan penghayatan kitab suci. Saya kira Mbak Ning bisa memberikan elaborasi atau penjelasan lebih lanjut. Betul. Menurut saya dia ahlinya. Kalau menurut Mbak Ning sendiri, benar nggak sih apa sih yang bisa dikorelasikan dengan dari antara THS-THM ataupun olahraga pencaksilat dalam gereja dengan kehidupan warta sekarang? Oke, kebetulan saya ini kan wira swasta ya, wirausaha. Jadi saya juga banyak melakukan dealing-dealing bisnis kan. Oke. Nah, pencaksilat ini sebenarnya adalah kalau kita bilang pendekar, itu adalah pendekar kehidupan, bukan hanya sekedar begini ya. Tapi kita belajar bagaimana kita pencaksilat ini menjadi kehidupan. Jadi kita harus punya kesadaran. Jadi kita berlatih pencaksilat ini berlatih untuk kesadaran. Bagaimana yang paling penting itu adalah kesadaran terhadap pribadi di kita sendiri. Jadi misalnya saya mau negosiasi nih, ini konkretnya aja saya kasih contoh nih. Real life. Saya mau negosiasi atau saya mau dealing bisnis atau saya dalam tanda kutip mau sedikit berargumentasi gitu ya. Nah, sebelum kalau di dalam pencaksilat kita ada filosofinya bahwa sebelum kamu maju ke pertandingan begitu, kamu harus memenangkan dirimu sendiri dulu. Gitu. Jangan pernah kita itu maju ke pertandingan dengan emosi, dengan marah, dengan ketakutan. Karena kalau emosi, kalau marah, itu kita akan mudah didikte oleh orang. Yeah. Jadi kita kan emosi nih, orang tuh akan tahu nih kalau dalam gerakannya orang akan tahu dan dia akan mendikte kita. Dan begitu kita didikte oleh orang lain, kita pasti kalah. Gitu. Nah, dalam negosiasi juga begitu, dalam kehidupan juga begitu. Kita mungkin tidak bisa memenangkan semua perkara, tetapi once kita mau bertempur, kita memutuskan untuk maju, untuk ini kita harus menang. Dalam artian berarti kita harus sudah persiapan. Yeah. Yang pertama kita menangkan diri kita sendiri dulu. Saya biasanya nih sebelum masuk misalnya nih, kayak kemarin nih contoh nih, saya mau nagih utang ke perusahaan yang sangat besar Romo, dan itu
kayak seperti biasa yang ditagih kayaknya lebih Galak. lebih galak dibanding kita gitu. Kalau saya takut, saya marah, itu emosi saya tidak terkendali. Jadi saya akan diam dulu, saya nafas dulu, saya meditasi dulu. Begitu saya yakin bahwa saya sudah bisa mengendalikan diri saya sendiri, saya baru maju. Ya. Sehingga dengan demikian energi saya cukup pede, cukup majunya sangat berani dengan tetap santun, dan pasti kita berhasil. Berhasil ya, justru Pasti sebenarnya itu yang berhasil. sekarang mungkin dibutuhkan oleh para mama yang mengajarkan Iya, anaknya betul. pada di sekolah gitu kan. Kayaknya kesabaran di masa pandemi ini semakin tertantang gitu ya. Ternyata Betul. kalau misalnya sudah ada pelatihan dari dulunya atau persiapan sebelumnya, itu akan bisa mengendalikan kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, kita juga masih akan terus membahas bagaimana peran THS THM dan nilai-nilai dalam THS THM dalam kehidupan kita ataupun gereja Katolik, tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik di di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih Anda masih setia di Mimbar Agama Katolik dan masih membahas bagaimana sih peran nyata THS THM dalam keberadaannya di Gereja Katolik. Ternyata tadi kita udah ngobrol di 2 segmen sebelumnya, banyak sekali poin-poin yang indah yang kita sebenarnya mungkin nggak begitu tahu pada THS THM. Karena memang untuk saya personal ya, sebagai anak muda yang cukup rajin mendengarkan seputar THS THM di gereja, itu digaungkannya hanya untuk jadwal latihannya aja. Cuman mungkin belum banyak yang mengajarkan bahwa ternyata di dalamnya ini banyak sekali loh firman-firman Tuhan dan juga berkesinggungan dengan Bible itu sendiri. Iya. Nah, kalau tadi kan kita udah belajar bagaimana indahnya nih unsur-unsur atau mungkin nilai-nilai yang ada dalam THS THM. Nah, sekarang nih Mbak Ning lagi pandemi gini gimana Iya, itu betul, anak-anak yang betul. biasanya THS THM mungkin jadwalnya seminggu 2 kali atau mungkin Iya. seminggu sekali, sekarang bagaimana keberadaannya Mbak? Iya, jadi begini, sebenarnya kan kita ini ada 3 hal untuk kehidupan di THS THM. Nomor 1 yang paling utama itu adalah kemandirian partisipatif. Oke. Jadi kita sebagai anggota itu harus Mandiri. mandiri. Jadi kondisi apapun seperti sekarang, apalagi sekarang pandemi semua orang mengalami. Ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Berlatih sendiri, kedisiplinan itu kan harus dari dalam diri, bukan karena ketakutan disuruh orang. Nah, kemandirian partisipatif. Begitu kita mandiri, kita mampu, kita bisa berpartisipasi untuk banyak hal. Oke. Berpartisipasi mengikuti kondisi yang ada sekarang. Yang kedua, kehidupan THS THM itu harusnya adalah persahabatan yang setara. Makanya kami kalau panggil kakak, Mbak, Mas, begitu ya. Karena kita setara. Nah, kondisi pandemi ini ya kita mengembangkan persahabatan banget itu. Kemarin dulu kami sempat membuat kayak semacam posko virtual untuk mencari tahu teman-teman ada nggak yang terkena, perlu bantuan apa, seperti itu ya. Ya sekarang mau nggak mau dengan virtual dan kita sangat bersyukur karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan virtual saat ini. Kalau zaman dulu susah. Ya. Dari Ketika udah Papua nggak ke bisa sini mah itu ribet ya udah. banget gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah persaudaraan dalam keluarga Allah. Jadi semua sahabat ini, semua pribadi-pribadi mandiri yang tangguh ini akhirnya apa? Akhirnya bersaudara dalam keluarga Allah. Jadi kita nih satu. Semua dengan teman-teman, dengan teman yang berbeda agama pun itu kita menjadi satu saudara. Nah, di kondisi pandemi ini menurut saya saatnya kita berarti ini adalah saatnya untuk mewartakan dengan sungguh bahwa kita memang persaudaraan dalam keluarga Allah. Tapi untuk kelas sendiri memang ada kelas virtual atau memang anak-anaknya udah tahu nih pakemnya begini jadi mereka bisa melakukan sendiri di rumah? Kebetulan ada beberapa senior-senior yang nanti kayak mengirimkan video oke. atau apa ya. Tapi jadi kami itu memang saling belajar. Keep update ya, Kami tetap saling update. berpartisipasi. Kan ini kan partisipasi. Jadi kemandirian yang partisipatif itu sehingga masing-masing itu memberikan nilai. Jadi kami itu kan memang tidak ada guru besar ya. Guru besar itu adalah Tuhan Yesus. Oke. Jadi itu berarti kita yakin bahwa perjalanan kita itu dituntun oleh Allah. Sehingga dengan
setiap hari berdoa, dan kami ada tuh beberapa yang kayak grup WA itu yang kayak absen. Siapa yang sudah baca kitab suci, siapa yang sudah ikut misa pagi, atau siapa yang sudah rosario, kita absen. Nah seperti itu masing-masing berpartisipasi dan satu sama lain saling mengingatkan. Tidak ada yang guru yang harus menuntun terus-menerus. Tapi Gitu memang ya, itu Romo. prinsip umum juga sih, Kristi atau Mbak Ning ya, bahwa di dalam olahraga bela diri apapun, entah itu kendo atau pencaksilat atau kungfu, bahwa orang perlu membuat lebih perfect dalam Diri gerakan sendiri. dan Ya, dalam betul. jurusan harus sendiri. Praktek Harus dan sendiri. perfect. Ya, karena nanti yang menghadapi situasi kan Diri sendiri. lu sendiri. Berarti mesti juga tahu bagaimana secara pribadi mengembangkan itu. Itu betul memang. Betul. Itu tidak dituntut bahwa harus dalam grup. Bisa dalam grup biasanya untuk pertandingan. Tapi kalau untuk sendiri ya kita harus jurus kita membuat jadi lebih bagus. Oke, mungkin itu juga bisa relate dengan bagaimana ketika orang latihan seminggu sekali bersama dengan teman-temannya di gereja, tapi ketika daily life-nya atau setiap harinya dia ternyata harus diri sendiri. Jadi kita partisipatif, tuh bersaing mandiri. dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Iya. Untuk menjadi diri yang lebih baik, diri yang lebih baik. Karena itu siensianya THSTHM yang 3S kemarin itu. Sanctitas, Sanitas, Siensia. Siensia itu harus terus-menerus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Itu kan memang kehendak Tuhan begitu ya Romo ya, Iya. bahwa kita harus begitu. Dan kita juga berkompetisi dengan yang paling berat adalah diri sendiri. Jadi untuk teman-teman yang tim mager atau tim malas gerak, itu ini kayaknya menjadi salah satu solusi yang tepat gitu ya. Kalau misalnya kita pengen belajar lebih dalam lagi, dan ternyata memang kita harus sadar bahwa keindahan nilai-nilai dari THS-THM ini sudah ada di gereja Katolik, tinggal kita sebagai anggota tubuh atau anggota gereja mau nggak nih untuk mengikutinya dan juga mengikuti sarana-sarana yang sudah ada ya. Dan pastinya perbincangan kita juga masih akan terus berlanjut dan kita akan kembali tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, masih membahas seputar keberadaan THS-THM dalam gereja Katolik. Tadi kita sudah membahas dengan sangat cukup detail bagaimana nilai-nilai dan juga penerapan dari ilmu-ilmu THS-THM sendiri. Tapi Kristi mau tanya sama Romo Simon terlebih dahulu. Romo ini kan memang juga pelaku di dalamnya juga. Tapi Romo juga berperan sebagai perpanjangan tangan di gereja juga, sebagai Romo pastinya. Nah, ini kan komunitasnya sudah 35 tahun, Mo. Tapi let's be honest bahwa memang gaungnya, kok kita kayaknya baru dengar tuh 10 tahun ke belakang. Atau mungkin ada beberapa orang tua yang kayaknya, oh saya baru tahu ternyata gereja Katolik itu ada THS-THM-nya. Nah, sebenarnya peran aktif dari gereja sendiri, menurut Romo apa sih Romo yang bisa dilakukan supaya gaung THS-THM ini sebagai katekese ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat Katolik, Romo? Ya Kristi, saya kira ada 3 poin di situ. Poin pertama adalah bahwa kita dalam hal ini pimpinan gereja tentu saja akan mengembangkan semua yang baik, semua yang luhur, semua yang indah, yang bisa membantu untuk penghayatan hidup Kristiani dari setiap anggotanya. Ya. Kalau kemudian THS-THM bisa untuk itu dan terbukti baik untuk itu, pasti akan didukung. Ya. Saya punya bukti untuk itu adalah kalau di Indonesia Timur itu khususnya. Di Indonesia Timur itu banyak sekali. Saya pernah tahun 2015 dalam pertemuan Munas Unio, Munas Imam-Imam Diosesan di Makassar. Dari Makassar kami ke Toraja. Kami itu dikawal oleh ratusan orang pakai baju biru begini, perempuan dan laki-laki. Itu berarti mereka banyak dan memang terlibat dalam event, dalam kegiatan gereja. 1, 2. Saya di Manggarai itu waktu itu tahbisan Monsinyur Sipri, ya. tanggal 19 Maret, ya, betul. belum lama itu, bulan-bulan yang lalu. Saya lihat bagaimana itu THS-THM itu dalam suasana dingin udara Ruteng, itu menjaga seluruh ketertiban di situ. Artinya dilibatkan. Pada umumnya gereja akan melibatkan dan akan mendukung apa yang baik, apa yang indah, dan apa yang memang bagus untuk pembangunan orang muda. Dalam hal ini umat Katoliknya ya. Saya melihat juga bahwa dukungan penting juga bahwa ini kan dalam rangka yang khas dari Pencaksilat adalah bahwa you bisa kontak dengan orang-orang yang non-Kristiani lewat sarana itu. Bisa lebih dekat karena
di dalam persilatan, tapi sama juga seperti dalam kendo atau semua dalam perguruan lain, satu sama lain dianggap sebagai saudara. Jadi menurut saya ini juga poin untuk memasukkan respek terhadap iman, kepercayaan orang lain. Gereja juga memakai ruang ini untuk arah itu. Saya melihat di situ, jadi toh tetap dikembangkan. Yang pertanyaan saya memang lebih di Jawa kan ya. Iya. Tapi Mbak Ning kan dalam pertemuan sebelumnya, waktu kita membahas ini dalam pertemuan yang lalu, juga diberitahu kesulitan di Jawa mungkin banyak unsur-unsur lain yang bisa menjadi apa? Faktor eksternalnya banyak. Faktor eksternal dan alternatifnya lebih banyak. Oke. Misalnya yang entah itu gadget, entah juga dance, kelompok dance, lalu macam-macam yang lain. Itu saya kira mungkin tantangannya lebih di Jawa daripada di luar. Tapi juga tantangan internal dari THSTM adalah bagaimana dia mengkonsolidasi diri. Membuat lebih bagus organisasinya, membuat lebih rapi dalam penjurusan-penjurusan. Kalau dalam kendo dan dalam karate ada dan 1, dan 2, dan 3. Nah itu mesti dirapikan itu bagaimana. Saya pikir kalau dua-duanya jalan perfect, bagus. Iya, bakalan jadi benar-benar ini ya, warnanya tuh merekah di seluruh lapisan Indonesia. Iya, dan orang melihat. Dan orang melihat dan juga mengenal juga ya. Mau jadi nggak cuma sekedar tahu di pengumuman gereja aja. Nggak mungkin sekedar ngelihat, oh lagi ngapain sih itu, oh lagi latihan karate. Jadi mereka bisa lebih mengenal dan juga mungkin Mbak Ning bisa kasih tahu kalau misalnya kita pengen lebih tahu seputar THSTM ini bisa diakses via Instagram kah, YouTube kah, atau silakan Mbak Ning. Iya banyak sih, di YouTube itu sudah ada namanya Kornas Indonesia. Memang sebenarnya di Timor Leste juga banyak besar. Kalau saya di YouTube mau cari misalnya THSTM, keywordnya THSTM itu udah langsung banyak banget. THSTM. Iya, itu lebih simpel ya. Banyak. Karena adik-adik ini kan mulai kreatif Romo. Mereka juga membuat sendiri. Ada yang Makassar bikin, distrik mana bikin, dan kami selama itu sesuai dengan koridornya. Nah itu dia, jadi sudah sangat amat mudah diakses, YouTube, hanya sejauh jempol ya. Mbak Ning, Romo Simon, terima kasih banyak atas perbincangan kita. Apalagi Mbak Ning juga sudah sangat menjelaskan dengan sangat baik bagaimana keberadaan dan peran THSTM dalam Gereja Katolik. Romo Simon juga terima kasih, Romo yang sangat tepat sekali karena memang Romo juga menjalankan olahraga bela dirinya dan juga bisa berbicara dari sesi gereja as a Romo atau sebagai Romo ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Mimbar Agama Katolik hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa untuk selalu saksikan Mimbar Agama Katolik setiap hari Senin jam 5 sore tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Dan sekarang kita akan tutup acara ini dengan doa dan berkat dari Romo Simon. Silahkan. Terima kasih. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda untuk bersama-sama dengan saya bersatu hati pada doa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami memuji-Mu ya Tuhan Allah semesta alam, sebab karena kemurahan-Mu kami Kau pertemukan sekarang ini. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau memakai kami menjadi instrumen, menjadi alat-Mu untuk membagi berkat bagi sesama. Khususnya kelompok komunitas persaudaraan THS-THM ini. Semoga kami ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi pembinaan orang muda dari sudut mentalnya, dari sudut fisiknya, dan dari sudut perkembangan hidup rohaninya. Ini semua kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dan Anda pemirsa dimanapun Anda berada diberi berkat dan perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih.